Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu, senang banget. Hari ini saya Krisna Livia ditemani oleh narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Indah Dwi Kustini ya. Ibu, alhamdulillah, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat dan juga bahagia tentunya ya. Ya. Hari ini kita banyak banget membahas ini ada produk yang beliau produksi sendiri dan juga diperjualkan, yakni Ar-Raudah Cookies. Ya, jadi Ar-Raudah ini merupakan jenis cookies. Lebih fokusnya cookies apa, Bu? Cookies lebaran, pokoknya yang segala jenis kue kering gitu kah? Lebaran ya. Ini lebaran. sudah ada di hadapan saya ya. Ini mungkin Ibu jelaskan sendiri, ini cookies lebaran itu jenisnya jenis apa namanya, Bu? Satu jenis saja atau ada macam-macamnya namanya? Namanya apa saja disebutkan? Ada 9 produk. Itu ada nastar, kastengel, biasa kan lebaran itu. Snowball, sisi snowball. Terus sagon ada 2 varian, sagon original, sagon karamel, terus vanilla raisin, ada coklat raisin. Berapa tuh? Udah banyak ya. Terus kue semprit, susu, terus semprit sagon egles. Ya. Oh, itu beda ya, jadi jenis sagon ya. Oh, oke. Ini Ibu kenapa sih awalnya membuat jenis usaha seperti ini, Bu? Apakah yang maksud itu yang memotivasi Ibu sehingga Ibu ini mau coba untuk buka usaha ini gitu? Gabut waktu ini COVID. Bingung mau ngapain gitu kan. Oh, berarti ini lahir ketika COVID gitu, ya? Lahir ketika COVID. Ketika COVID waktu itu, Ibu coba-coba buat sendiri awalnya, apa memang langsung diperjualkan? Enggak, buat sendiri. Terus? Coba-coba udah, daripada gabut mau kemana-mana juga nggak bisa gitu kan. Akhirnya kita, sebenarnya dulu juga udah sering nyoba-nyoba bikin gitu, coba diintenkan waktu COVID ini, karena nggak ada kegiatan apa-apa kan, nggak bisa di lockdown itu kan, berapa lama ya? Lama itu kan. Nyoba, udah akhirnya 2-3 tahunan lah itu saya coba ke teman-teman gitu. Alhamdulillah enak. Alhamdulillah gitu. enak. Awalnya responnya. Gitu. Iya, awalnya ini cara mempromosikannya, apalagi ini di masa COVID lah ya, Bu, lahirnya. Ini gimana caranya, Bu? Waktu itu cuma saya bikin pas lebaran aja, momen lebaran aja, karena ya saat itulah orang masih memerlukan banyak ini ya, jajanan-jajanan untuk meramaikan lebaran gitu kan, menyambut lebaran Idul Fitri gitu kan. Jadi berawal dari situ ya? Dari situ mungkin dari ke tetangga-tetangga ditawarkan lah ya. Dan akhirnya ini tesnya ini masuk nih untuk dijualkan ya, dari segi rasanya dan yang lainnya. Justru mereka yang merespon. Oh gitu aja gitu. Oh, jadi mereka yang memberikan ide ke Ibu untuk berjualan? Iya. Luar biasa berarti ya ini rasanya. Dan awalnya tuh Ibu buatnya apa pertama kali? Tadi kan ada jenis ada 9 jenis lah ya kuenya ya. Waktu pertama itu saya bikin itu cheesy snowball. Itu apa, Bu, bentuknya? Putri salju. Oh, putri salju. Oke. Kan saya kasih nama karena memang bentuknya bulat, jadi saya kasih nama. Rasanya ngeju banget. Ya sudah, saya kasih nama itu. Cuma di display di sini nggak ada, tapi kalau lebaran mau perlu silakan. Wah, tinggal hubungi aja ya. Wah, karena memang mungkin kalau gini nih, apalagi penilaian langsung dari konsumen dan juga Ibu ini langsung dikasih saran untuk berjualan, berarti ini rasanya tuh enak kalau kayak gini. Terus Ibu mulai berinovasi ya dengan produk-produk yang lain ya. Itu ketika pandemi juga atau gimana? Inovasi ya, pandemi juga. Coba, contohnya nggak ada di display ya. yang ada 2 varian gitu, itu biasanya coba rasa ini gimana gitu. Iya.
Jadi dari situ saya cobalah. Oke, tapi waktu itu belajarnya dari mana sih Bu awalnya? Biasa. Dari YouTube, media sosial ya. Akhirnya bisa diaplikasikan Iya, sendiri. Kan waktu COVID itu kita kan media yang bisa kita akses kan cuma kita di dalam rumah, cuma ya medsos itu, HP kan gitu. Dari situ nggak tahu terpacu, kenapa nggak coba ini aja gitu. Iseng-iseng sih, Iseng-iseng ya. gabut. Gabut karena memang waktu pandemi itu lumayan lama ya, ada PSBB ya, terus juga ada lockdown, terus juga PPKM dulu ya. Itu yang membuat mungkin kejenuhan dan akhirnya terbesit nih untuk Ibu Indah ini memproduksi makanan lah ya. Tapi sebelumnya kesibukan Ibu selain membuat makanan ataupun ini bergelut di dunia usaha, ini apa Bu kesibukan di luar ini? Saya masih kerja, aktif kerja dan di perusahaan swasta ya? Swasta. Dan ada job-job freelance laporan, juga, laporan pajak. Wah, ini tentunya kesibukannya luar biasa banyak sebenarnya ya. Katanya Bu sebagai seorang sekretaris ya di salah satu perusahaan swasta ya. Tapi masih bisa memanfaatkan waktunya untuk membuka usaha ataupun membuka peluang usaha. Ini gimana cara bagi waktunya Bu? Ya, waktu itu kita memaksimalkan aja. Jadi saat waktu kerja ya kita fokus di kerjaan. Saat senggang waktu kemarin COVID itu kan agak senggang banyak gitu. Justru pikiran kita dipacu untuk ngapain gabut begini, ngapain ya gitu. Keluar juga nggak bisa. Mau kemana keluar kan lockdown gitu kan. Ya udahlah iseng bikin ini. Dan alhamdulillah ya malah jadi peluang usaha. Tapi kalau untuk sekarang ini atau saat ini Ibu membagi waktu ketika mungkin ada orderan atau bagaimana, itu gimana Bu cara memanage waktunya Bu? Orderan saya nggak ini ya, maksudnya PO. Open PO, oke. Kalau ini kan PO kan bisa kita atur, nggak bisa dadakan kalau jumlahnya nggak banyak mungkin oke lah gitu kan. Tapi juga bukan hari itu juga, hari jam-jam itu juga nggak bisa gitu kan. Ya otomatis PO sekarang bisa besok bisa diambil gitu. Gitu. Paling cepat besok gitu. Iya. Kalau untuk proses pengerjaannya ini memakan waktu berapa lama Bu? Kalau dari jenis cookies? Kalau pengerjaan biasanya saya ke ini ya, pas memanfaatkan hari libur. Oke. Berapa jam ketika dari proses awal bahan baku? Beda-beda? Beda-beda. Kalau yang paling lama tuh apa? Bikin apa? Kalau paling lama itu sagun, karena ngeset nyetaknya dari adonan itu kan dia kan agak-agak susah gitu kan, karena apa sih namanya, dia kan nggak kayak adonan. Kalau adonan kan ngumpul gitu kan, maksudnya ini kan dari kelapa. Kalau sakon kan kelapa itu kan otomatis nggak bisa langsung lengket gitu kan, enggak. Jadi, sagun tuh yang jenis yang itu kan sagun yang kelapa yang halus-halus itu kan ya? Iya. Oh enggak, ini mungkin ini berbentuk ya. Aku taunya tuh biasanya sagun tuh yang sagun kelapa. Oh, sagun kelapa. Oke. Itu yang paling lama karena ngesetnya aja gitu. Ini ngomong-ngomong nih Bu, nama jenisnya kan Arauda snack cookies. Oke. Ini kenapa Ibu ngambil nama tersebut sebagai brand Ibu? Aroda itu satu nama masjid ya. Ya aku tahu Aroda itu nama masjid. Tapi nama Aroda sendiri itu dari nama saya dan suami. Oke. Menjadi satu kesatuan nama dan jadi brand lah ya. Terus supaya mempunyai makna saya tambah Aroda gitu kan. Oke. Ini jadinya Aroda snack. Taman surga gitu. Iya. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya kita bisa ibadah di
sana, insya Allah. Amin, amin. Ini kalau jenis makanan ini kan biasanya diperjualbelikan, entah itu banyak banget sih kalau masuki bulan puasa ataupun Idul Fitri, ya kan, jenis-jenis kayak cookies kayak gini. Ini yang membedakan antara cookies ibu dengan cookies-cookies yang mereka jual itu apa kira-kira? Yang membedakan Mungkin lebih enak rasanya atau apa ya, gitu? itu masalah lidah ya. Mm-mm. Jadi kita udah punya customer sendiri, jadi ya lebih ini sih. Kalau lebih mungkin ini lebih ke balik lagi ke konsumen rasanya ya. Ini punya cocok-cocokan lah Cocokan, ya. Iya. Waktu kemarin tuh di bulan puasa terus di Idul Fitri kemarin, ini penjualannya bagaimana, Bu? Untuk Idul Fitri kemarin alhamdulillah lumayan. Lumayan Ya, jual ya. alhamdulillah disyukurin. Iya. Di awal-awal pandemi gimana? Kalau awal pandemi kita kayaknya dari segi segala aspek Turun. turun kan. Iya. Terus mungkin ini ada ide karena baru muncul lah ya, belum terlalu banyak yang mengenal ya. Sekarang tuh sudah mulai banyak ya. Karena ini difokuskan di tahun 2022 ya. 2022. 2022. Tapi sebelumnya ibu udah sering-sering buat kue gitu atau bagaimana? Iya. Cuma dikonsumsi sendiri sama paling dikasihin saudara-saudara, keluarga. Untuk konsumsi sendiri. Jadi dari 9 jenis makanan ataupun 9 jenis snack yang ibu produksi ini yang paling menjual banget, yang paling disukai banget sama konsumen itu yang mana, Bu? Snowball tadi, semret, sama sakun, Oke. Itu yang paling banyak banget di sama nastar. Oh, sama nastar juga ada ya. Biasanya nastar tuh di kemasannya seperti ini juga atau bagaimana? Nastarnya karena saya nggak bikin ini ya karena kemasannya nih apa sih namanya, botol gitu. Oh, oke. Bukan botol ya. Toples gitu Toples, ya? toples. Toples yang bening itu yang Toples yang biasanya. bening itu, nah yang bulat. Iya. Nah, ini kan di kala kesibukan ibu yang sangat luar biasa banyak lah ya, bukan hanya berfokus di bidang usaha saja, tapi juga ibu bekerja juga di luar situ. Nah, ini yang membantu ibu apakah ada di rumah yang membantu untuk membuat ini atau ibu bekerja sendiri di rumah? Paling suami. Oh, suami yang ikut support ya? Iya. Tetangga-tetangga, saudara-saudara mungkin belum? Belum untuk karena memang ya Penjualannya belum ya? belum menuntut untuk nambah karyawan. Biasanya tuh terjualnya tuh berapa, Bu? Dalam sebulan itu berapa pieces atau berapa toples itu? Kalau 1 bulan sih kebetulan kita nitip ke ini ya koperasi juga ya, koperasi gitu. Belum banyak lah. Belum karena ini baru kan, produk baru. Kompetitornya juga Banyak juga ya? banyak juga. Iya. Ternyata saat saya terjun di ini, oh kok ternyata lumayan ya banyaknya gitu. Oke. Ya kita ibaratnya untuk ngisi waktu ya. Daripada sambil gabut jalan ya? aja daripada gabut. Iya. Oke, pemirsa, nanti kita akan balik lagi. Kita masih banyak banget yang ingin diperbincangkan sama Ibu Indah mengenai Arodo snack ini atau Arodo cookies ini yang akan kita lebih ulik lagi. Kira-kira dari bahannya, segi bahannya apa, terus mungkin juga ini dari segi perizinan. Tapi kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di bisnis Anda. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga Ibu Indah. Ini kita masih mengulas mengenai Arauda Cookies yang tentunya ini bisa menjadi sajian Anda buat cemilan di rumah, entah itu buat persiapan lebaran, boleh banget nanti dipesan ya. Nanti kita akan announce alamatnya di mana dan juga ini bisa diakses melalui apa saja. Sebelumnya mungkin ini aku lebih tanya ke bahan-bahannya sendiri, Bu. Ini bahan-bahannya apa aja sih, Bu, sebenarnya? Mana dulu yang ditanyain? Oh, ini beda-beda ya semuanya Beda. ya? Oh gitu, dari jenis yang paling best seller deh. Semret, ini cuma 3 bahan di komposisi ada ini. Itu apa aja yang lebih Ada dominan? keju, ada maizena, ada butter, Ya. udah 3 bahan. Tapi ini mayoritas semua bahannya tuh apa sih sebenarnya, Bu? Yang paling jadi dominan, apakah itu tepung terigu, apakah ada campuran apa, atau apa semuanya yang mencakup semuanya? Dominan mah Bu ini ya, apa ya,
terigu, tepung lah, tepung. Kalau terigu kan ada ini nggak pakai terigu, ada yang pakai maizena. Terigu, Oh, terigu ya yang paling telur, banyak, telur. yang banyak pakai, tapi ini nggak pakai telur, pakainya susu. Oh, itu susu tuh udah wajib ya? Susu ya ini biar tambah ada rasa gurih-gurihnya. Iya. Tapi untuk dari segi bahan-bahan, Ibu sudah memiliki distributor tersendiri atau memang tidak? Masih door to door aja. Oke. Masih langganan di situ ya, kadang kalau di situ tutup pindah ke yang lain. Karena produksinya juga belum terlalu Belum banyak terlalu banget lah ya. Tapi kalau ini kan Ibu kan baru belajar dari sekitar 1 tahun inilah ya. Tentunya pernah nggak sih mengalami kayak kegagalan dalam proses pembuatan gitu atau bagaimana? Proses pembuatan gagal, bukan gagal ya, cuma kayak Kurang maksimal. kurang maksimal gitu. Gitu aja. Pernah ya? Itu biasanya kurang apa sih Bu sebenarnya? Yang jadi banget gitu, yang jadi inti banget, oh ini nggak boleh kurang ini nih, nanti kurang maksimal gitu. Kurang ini aja, kayak kok kurang rasanya, kayak rasanya kurang ini, kurang pas apa gitu, cuma nyari-nyari gitu aja, kayaknya ada yang lain gitu. Di lidah kita kok kurang, kayaknya ada yang kurang apa ya. Oh gitu. Tapi untuk kalau ini bisa dijadikan hampers kan Bu ya? Iya, saya kebetulan tahun kemarin hampers. Banyak. Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong bisa dijadikan hampers, ini untuk dari segi per piecesnya dulu deh. Ini berapa kira-kira per satu piecesnya? Per piece tergantung kemasan. Tergantung kemasan. Kalau kemasan yang ada di hadapan saya ini gimana? Kue mana dulu? Oh banyak ya? Ini range-nya Iya. dari berapa? Hah? Range-nya dari harga berapa? Rangnya dari harga, kalau yang kayak gini ya, itu dari harga reseller ya, 15. Oh untuk reseller, khusus reseller tuh 15.000. Tapi kalau untuk dijual eceran? Jual eceran yang tergantung juga sih. Oke. Tergantung. Berapa? Ini kan beda-beda. Ini tergantung bisa apa? tergantung kuenya. Oh gitu, tergantung kuenya. Tergantung kan kita dari bahan-bahannya apa aja. Kalau bahan-bahannya harganya yang kayak ini kan banyak kayak Juni. Bisa disebutkan nggak Bu? Misalkan harga misalkan dari apa kue sempit berapa, terus harga dari nastar berapa gitu? Per kemasan. Per kemasan. Semprit yang ada di sini ya. Semprit itu untuk kemasan yang begini, ini kan nggak ini ya, cuma 25. 25 ribuan lah ya. Terus yang lainnya juga sama, ada yang 25.000 mungkin ya. Tergantung, kalau yang ini, kalau yang toples bulat itu, yang kayak yang model sekarang lah, kayak nastar ya. nastar. Jenis nastar tuh biasanya berapa? Nastar, kalau nastar itu saya kemarin jual 60. 60.000 satu itu ya. Wah luar biasa pemirsa. Ini bisa menjadi sebuah ladang usaha nih pemirsa. Kalau tiap bulan tuh biasanya Ibu bisa dapat berapa omsetnya Bu? Kalau untuk nastar dan kayak semacam kastengel gitu kan, putri salju kayak gitu kan musiman ya. Iya. Ketika lebaran dan kalau ada pas Natalan gitu, ada temen yang bikin hampers, udah itu aja. Satu paket hampersnya itu bisa dijual Tergantung. dengan harga berapa? Oh tergantung, dari berapa sampai berapa? Tergantung kuenya. Oh kan gitu. Milih. Biasanya Ibu jual berapa? Pokoknya per itu 60 tahun kemarin ya. Per satu itu ya? Per satu kotak atau satu itu? Oke, satu toples. Yang udah ini bulat itu, yang bukan yang biasa bulat kecil pendek itu, yang tinggi. Oh yang tinggi ya? Yang tinggi itu. Itu 60.000. Kalau yang kecil itu berapa? Yang kecil yang ini yang 50. Oh 50.000. Bedanya yang kan mahal di ini bahannya. Oh mahal di bahan. Di ininya tempatnya. Oh di tempatnya gitu. Biasanya kalau yang dijadiin hampers tuh yang mana? Yang ini atau yang biasa kayak pakai toples itu? Tergantung permintaan sih. Oh berarti Tapi bisa request lah ya? Bisa request, tapi banyak tahun kemarin banyak yang toples yang model sekarang itu yang kecil itu. Ini kan sistemnya PO juga lah ya kepada itu apa namanya konsumen. Konsumen bisa nggak sih misalkan Bu ini rasanya kayak gini harus kayak gini. Aku tuh pengen ditambahin dengan ini, itu bisa Bu?
selama ini belum ya. Belum. Tapi kalau misalkan kalau ada toh ada koreksi, misalkan Bu ini kurang ini bisa ditambah ini, welcome, saya silakan. Iya. Luar biasa. Untuk proses penjualannya ini bisa dilalui secara online Ibu ya, ditawar-tawarkan ke teman-teman yang mungkin ada di WA gitu ya. Terus gimana strategi promosinya yang lainnya? Biasanya saya pakai IG, FB, WA. Iya, teman-teman kantor juga sering ditawarin. Waduh, oke, ini untuk para pemirsa di rumah, kalau Anda berminat untuk membeli Raudah Cookies, ini ada jenis kastengel, terus juga ada putri salju, bahkan nastar dan yang lainnya, ini bisa banget langsung dipesan melalui Ibu Indah Dwi Kustini, alamatnya di Perum Telaga Pesona, Blok L39, nomor 8, Telaga Murni, Cikarang Barat. Atau kalian bisa mengakses nomor teleponnya di 0858 13 85 62 69, atau ada satu lagi nih nomor WhatsApp-nya di 0812 9877 60 23, atau bisa juga follow di Instagram-nya di indah.pesona398, atau di Facebook-nya ya Bu, Raudah Cookies Indah Dwi Kustini. Ini nggak ada minimal pembelian berapa Bu untuk mungkin para reseller gitu? Enggak ada sih, sejauh ini belum membatasi ya kemampuan orang. Silakan. Iya, silahkan lah ya. Jadi untuk para pemirsa di rumah juga ini, kalau untuk yang ingin jadi reseller, ini Ibu nggak punya syarat ketentuannya, misalkan harus beli berapa, ngedropnya berapa, nggak perlu, kata Ibu. Nanti mungkin dikomunikasiin aja ya, kira-kira ini untuk reseller tuh harganya berapa gitulah ya. Ini berbeda dengan harga yang mungkin harga-harga eceran. Tapi ini udah masuk ke supermarket atau e-commerce nggak sih Bu? Belum, baru rencana. Karena belum ada yang standby di rumah. Jadi kemarin kan sempat mau join sama Grab, sudah. Mungkin sama penjualan-penjualan yang lain juga lagi mau. Ya, mau baru untuk ke depannya kalau ini pasti ke sana. Karena marketnya udah lumayan ya. Iya. Ini ketika kemarin kan sempat juga nih harga bahan-bahan baku tuh naik lah ya. Ini Ibu gimana cara mengantisipasinya? Ya kalau naik nggak terlalu ini ya, kita masih harga yang lama. Kalau naiknya udah terlalu tinggi ya otomatis saya bilang ke customer, kalau maaf ini bahan-bahannya ada kenaikannya lumayan tinggi, jadi ya maaf mungkin naik sedikit ya gitu. Ini udah di announce duluan ya, bahwasanya ini ada kenaikan harga dari bahan-bahan gitu ya. Mungkin yang lebih ke arah ini tuh nggak dikurangi kadarnya kali ya, lebih ke arah naik harganya ya. Naik harga. Kemarin tuh naik berapa persen Bu? Kalau itu kalau kadang saya timbangan juga. Kalau bahan-bahan tetap sama, timbangan. Timbangan gitu. Kalau mereka kadang jangan naik dong ini gitu kan. Timbangan nggak dapat timbangan sama gitu kan. Kalau tadi kan Ibu kan bilang juga ya bahwasanya ada kemasan juga ya yang untuk nastar ya, yang toples. Kalau yang jenis yang ini tuh ada kemasan yang lainnya nggak sih selain di paperclip kayak gini? Ada, toples sama ini aja. Ini tertentu aja. Kalau kayak nastar kan nggak mungkin dibikin packing gini, susah. Takut hancur juga ya? Takut hancur. Iya. Wah, ini aku boleh tunjukin salah satunya ya. Ini ada sagon original. Sagon original tuh seperti ini nih pemirsa. Yang aku tahu sagon tuh biasanya tuh dia nggak keras, yang aku tahu. Tapi emang ada jenis beberapa sagon juga yang dibikin keras kayak gini. Ini yang paling lama buatnya ya Bu ya? Ya, ngesetnya aja lama. Ngesetnya aja yang lama. Berapa harganya Bu kalau sagon? Sagon 15.000 untuk reseller atau? Untuk yang kecil, yang kemasan ini ya, kecil. Ini untuk harga reseller atau eceran? Reseller tuh 15.000, tapi untuk harga ecerannya sekitar 17.000. Wah, ini luar biasa. Ini biasanya best seller ya Bu. Selain ini tadi sagon apalagi yang best seller? Semprit. Kue semprit. Ini yang kemasan biru kayaknya lucu banget. Ini apa nih, kue apa nih? Sagon karamel. Itu variannya ya.
varian dari sagon juga ya. Mungkin ini ditambahin dengan karamel kali ya? Ya, gula dari karamel. Gula dari karamel. Ada juga ini pemirsa yang kemasan bening. Ini apa nih? Semprit susu. Oh, ini kue semprit susu. Iya. Oke, mungkin nanti aku akan coba ya beberapa jenis snack yang ada di sini. Tapi kita jeda dulu ya pemirsa. Setelah jeda berikut ini, bisnis Anda akan kembali lagi. Tetap bersama kami. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia. Dan pada kesempatan kali ini saya senang banget ya pemirsa bisa mencoba cookies dari Arauda, dan tentunya ini banyak banget variannya. Ada yang di hadapan saya itu yang bentuknya love, ini namanya apa? Sagon? Sagon. Oh, sagon. Terus juga ini ada apa? Kue semprit susu ya? Oke, kita coba satu-satu ya pemirsa. Aku mau coba yang love dulu nih. Ini sagon katanya namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih banget Bu. Ada kandungan susunya nggak sih? Kalau sagon nggak ada. Nggak ada. Kalau kelapanya pasti ada ya? Kelapa, ada gurihnya itu dari kelapa. Ini kelapa asli atau dari? Kelapa asli. Kelapa asli. Ya. Biasanya itu diparut atau gimana Bu? Diparut kan ada mesin sekarang parutnya kan. Dan itu harus benar-benar kelapa murni ya? Kelapa murni, nggak bisa. Nggak bisa yang kayak santan-santan dijual gitu, enggak ya? bisa. Harus benar-benar pakai kelapa murni. Oke, selain itu juga ini tadi kan aku udah coba yang jenis dari sagonnya. Yang ini best seller. Kue sempritnya juga nggak kalah best sellernya pemirsa. Dan ini kata ibu ada susunya juga nih, kandungan susunya ya? Itu susu sama keju. Ini susu sama keju nih. Aku coba ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget Bu, dimakannya tuh rasanya kayak manisnya tuh pas ya. Terus juga aroma susunya juga berasa banget. Jadi biasanya Ibu menggunakan kadar gulanya tuh berapa Bu untuk sekali produksi? Gula kita nggak terlalu, perbandingannya sama apa? 2:1 lah. Oh, 2:1. Sama juga yang lain juga seperti itu ya? Yang lain tergantung juga. Oh, tergantung. Tapi nggak supaya pas kan nggak terlalu, memang nggak terlalu lihat bikinnya lah. Ya hampir 2:1. Hampir. Dan ini untuk Anda yang mungkin cari makanan yang manisnya pas, terus juga gurih, dan susunya kerasa banget. Ini aku rekomendasikan banget, ini Arauda cookies. Kalian bisa pesen langsung, walaupun ini misalkan langsung datang ke tempat ibu, ataupun di WhatsApp juga ada. Ini alamatnya aku announce lagi di Perum Telaga Pesona, Blok L39 nomor 8 Telaga Murni Cikarang Barat, atau melalui WhatsApp-nya di 0858 13856269 atau di 0812 9877 6023. Bisa juga akses di Instagramnya indah.pesona398 atau di Facebooknya Arauda Cookies pemirsa. Ini bisa bebas mau pesan berapapun, nanti langsung dilayani asalkan ini sistemnya PO ya? Iya. Sehari ya Bu? Atau berapa hari? Sehari minimal. Oh, sehari minimal. Pernah nggak sih dapat pesanan yang benar-benar banjir banget ketika itu harus selesai berapa hari gitu? Kebetulan pelanggan udah tahu posisi saya, jadi nggak bisa. Iya, nggak bisa. Dadakan langsung gitu. Berarti jauh. Kalau mau banyak berarti termin waktunya tambah lagi timelinenya ya. Iya, timelinenya harus tambah. Iya. Tapi ini udah itu belum sih Bu? Udah izin belum sih? Alhamdulillah sudah halal dan udah izin dari PRT ya. PRT-nya. NIB sudah punya. NIB ada. Susah nggak sih waktu itu mengurus perizinan seperti ini? Ya susah sih enggak ya, cuma mundar-mandirnya itu ya. Capek ya. Apalagi di kala kesibukan ibu yang sangat luar biasa, padat banget ya. Mundar-mandirnya itu yang jauh. Iya. Ibu pernah ikut bazar yang diadakan pemerintah mungkin? Ada tawaran. Cuma saya belum bisa karena posisi saya nggak memungkinkan. Iya, jadi belum pernah ikut ya. Padahal kalau misalkan ikut ini bisa menunjukkan produknya, diperjualbelikan lebih banyak lagi kan ya. Mudah-mudahan next time lah ya ada waktu bisa ikutan. Kalau ada nanti. Iya. Tapi sejauh ini menurut Ibu ya, untuk pemerintah sendiri apakah mensupport dengan adanya UMKM yang Ibu jalani? Support banget selama ini.
Saya kenal pengurusan NIB itu kan ya dari program-program pemerintah ya. Ada pendampingnya, jadi kita nggak merasa berjalan sendiri gitu kan. Ada yang dampingi selalu, oh ini harus kesini. Senangnya begitu. Iya, jadi alhamdulillah banget lah. menambah relasi juga Menambah lah relasi. ya. Tapi ini belum pernah dibawa kemana gitu, pulang kampung kemana gitu? Oh, kampung mah iya. Oh, pulang kampung yang waktu bulan puasa kemarin, Idul Kirim. Fitri. Kemana tuh? Ke Jawa Tengah. Jawa Tengah, berarti ini sudah tembus ke Jawa Tengah ya produknya ya? Jawa Tengah. Ini, Jawa Tengah dan Jabar. oh, oke, karena memang masih di sekitaran situ ya, baru diperjualbelikannya ya? Ya. Iya. Ini Ibu bisa ceritain nggak sih waktu memulai usaha ini kan di masa pandemi yang Ibu memang awalnya itu cuma iseng-iseng aja. Iya. Awalnya gimana Bu sebelum dapat support dari dari para warga ataupun dari konsumen Ibu itu gimana? Ibu ada gitu mungkin ada yang rasa perasaan yang nggak enak kah atau mungkin ada cemooh-cemoohan dari orang lain atau gimana? Saya nggak terlalu mikirin kayak gitu sih. Niat kita. Yang penting itu niat kita. Iya. Kita akan memanfaatkan waktu yang ada supaya positif gitu. Jalan yang kita ambil kan positif. Daripada melakukan sesuatu yang ada manfaatnya, kenapa enggak menghasilkan yang menghasilkan. Kalau untuk kritikan mungkin dari konsumen Ibu itu sering? Kritikan paling kurang banyak. Kurang apa? Kurang banyak? Kurang banyak. Oh, berarti harus belinya lebih banyak lagi kalau kayak gitu. Dari segi timbangan kali ya? Iya. Iya, mungkin karena kurang kali Bu, karena memang rasanya enak banget. Enggak mah, paling cuma bercanda. Kurang apa kan kita Kurang suka, banyak. kurang apa gitu, kurang banyak. Iya. Kan bercandaan gitu. Untuk sejauh ini ada nggak sih, ada gebrakan lagi nggak sih yang Ibu sedang pikirkan mungkin untuk rencana kedepannya? Apakah ada produk baru yang ingin Ibu launching atau ada varian rasa baru gitu? Untuk saat ini masih dengan ini dulu. Fokus ke 9 jenis ini, makanan cookies. Ya nextnya nggak tahu, memang sempat ada kepikiran untuk mencoba yang lain gitu. Cuma pengen kesini dulu sambil jalan, karena ngurus kayak gitu juga, apalagi PRT kan lama juga kan, itu harus bolak-balik itu. Nanti sekalian aja saat perpanjangan mungkin gitu kan, sekalian trial. Untuk trialnya mungkin bisa saat ini juga gitu. Tapi ini memang Ibu ada keinginan untuk berfokus di dunia usaha ini setelah mungkin nanti keluar dari perusahaan gitu? Ya, keinginan ada. Apalagi nanti kan kalau sudah nggak kerja di perusahaan, kita biasa aktivitas dengan kesibukan yang seperti itu, tiba-tiba nanti kita lepas kan, nggak ada kegiatan, ya otomatis kita dari sekarang aja sudah di-prepare gitu. Iya, benar. Kalau misalkan nanti tinggal fokusnya aja nih, karena ini sudah ada pangsa pasarnya tersendiri ya. Iya. Apalagi orang-orang tuh udah tahu nih kualitas rasanya tuh bagaimana. Walaupun nanti kata konsumen Ibu yang tadi bilang bahwasanya ini kadar timbangannya kurang. Karena memang bukannya karena timbangannya kurang, memang rasanya enak terus mereka kurang gitu. Jadi mungkin ini nanti diperbaiki lagi dalam segi yang lainnya, dan juga ada gebrakan-gebrakan baru ya Bu, entah itu dari kue, jenis kue ataupun ada pengembangan yang lainnya ya Bu ya. Insya Allah. Oh iya. Ini luar biasa banget nih berbincang sama Ibu yang slow banget, terus juga ini menginspirasi banget untuk orang lain yang sekarang tuh lagi gemar-gemarnya banget ini untuk membuka usaha. Ibu tuh belajarnya awalnya dari YouTube padahal ya, media sosial, Medsos. sampai bisa mengaplikasikan sendiri. Waktu itu ketika misalkan ada ini namanya kue ya, nggak semuanya, Iya. nggak semuanya mulus atau bagaimana. Itu cara memperbaikinya gimana Bu? Ya kita coba pertama, kok rasanya kurang gini, kita inovasi sendiri aja. Kok menurut lidah kita sendiri kurang begini gitu. Tesnya ya. Nah, tesnya gitu kan. Jadi ini koreksi sendiri. dicoba ditambah ini kira-kira ntar jadinya seperti apa. Udah dicoba itu gitu aja. Terus bereksperimen ya Ibu ya, orangnya ya tipikalnya terus. Kalau gagal itu kan ada semangat untuk memperbaiki gitu. Ibu
Ibu beri dong semangat untuk orang-orang di sekitar sana, apalagi sekarang tuh banyak ya kaum milenial yang sekarang tuh lagi gemar banget untuk membuka usaha, peluang usaha. Terus juga sekarang pemerintah tuh lagi kayak menggodok banget nih di bidang usaha ini bisa diterapkan oleh masyarakat. Silahkan Bu, kasih motivasi. Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru, karena belum tentu kita mencoba itu akan selalu gagal. Insya Allah suatu saat nanti pasti ada jalan untuk ketemu yang sesuai yang kita inginkan. Oke, ini selain itu juga yang memotivasi Ibu untuk berusaha sejauh ini. Ini itu siapa Bu? Sosok keluarga kah? Atau ada orang lain kah yang jadi pacuan, wah ini kayaknya harus, kadang-kadang ada dari teman juga, wah ini kayaknya harus ikut-ikutan usaha nih gitu, walaupun sekarang di tengah kesibukan. Siapa tuh kira-kira yang waktu awal banget ini yang motivasi kita atau yang biasanya sih malah kalau saya lagi searching gitu ngelihat ada satu sosok gitu kan, asik sih ya, kayaknya asik ini gitu. Kalau dicoba ini gitu. Terpikirkan sendiri lah ya. Sendiri gitu. Walaupun ya ini nggak terfokus satu orang apa, pokoknya kita kan sering tuh lewat gitu kan. Iya. Menghasilkan nih gitu ya, dibanding libur nggak ngapa-ngapain gitu. Nah ini udah sibuk ini, sempet ini gimana cara ngatur waktunya ya, gitu aja, penasaran gitu aja. Iya, nggak apa-apa lah, sekarang ini sebagai sebuah sampingan aja. Nanti ketika namanya kerja ya pasti ada ada masanya, nanti bisa difokusin lagi ketika nanti sudah keluar dari perusahaan. Mudah-mudahan ini juga berkembang dan juga banyak dikenal oleh orang banyak. Iya, oke, tapi saya ini untuk Ibu yang tadi sudah menjelaskan banyak banget, memberikan ilmunya, saya ucapkan banyak terima kasih. Tapi sayang banget kita sudah di akhir segmen nih pemirsa. Jadi jangan lupa untuk para pemirsa di rumah untuk terus menyaksikan bisnis Anda tentunya hanya di BRTV. Saya ucapkan banyak banget terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan motivasi, pengalaman, terus juga ini sudah memberikan produknya untuk saya cicipi tadi. Mudah-mudahan nanti kedepannya lebih baik lagi ya Bu, untuk segi penjualan dan juga kualitasnya dan yang lainnya. Oke, saya akhiri, terima kasih banyak pemirsa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.